Wulan Guritno mangkir diperiksa di Bareskrim terkait dugaan konten promosi judi online. Selain Wulan Guritno, sejumlah artis ternama lainnya juga kedapatan mempromosikan situs judi online. Aktris Wulan Guritno absen dari agenda pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait dugaan mempromosikan konten judi online. Wulan Guritno dikabarkan meminta jadwal pemeriksaan diundur. Pemanggilan dilakukan usai beredar video Wulan Guritno diduga mempromosikan situs judi online. Berulang kali dalam video promo tersebut, Wulan Guritno menjelaskan mengenai game slot dan keuntungan-keuntungan dalam memainkan game tersebut. Sebelumnya perjudian online merajalela di Indonesia. Tidak hanya menyasar kalangan pelajar, judi online juga menyasar kelompok publik figur dan artis. Dalam waktu setahun, polisi telah menetapkan ratusan tersangka praktek judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengajukan usulan yang cukup mengagetkan. Budi Ari berencana akan memberlakukan pajak judi online seperti di sejumlah negara yang telah melegalkan judi. Ya, hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI dan saat itu ia ditanya komitmennya dalam memberantas judi online. Menurut Budi, wacana pajak judi online ini merupakan hasil diskusi yang dilakukan dengan sejumlah pihak. Hal ini pun menuai polemik. Sejumlah pihak menilai jika pemerintah memberlakukan pajak untuk judi online sama saja seperti memfasilitasi perjudian. Pernyataan Menkominfo Budi Aris Setiadi terkait pajak untuk judi online menuai respon keras dari berbagai kalangan. Apakah dengan memungut pajak ampuh untuk menekan judi online dan praktek sejenis? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Samuel Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, serta Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Samuel dan Ibu Christina, selamat malam. Selamat malam David. Bagaimana kabar? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Samuel ya Pak. Ini saya mau klarifikasi aja. Jadi sebenarnya memang apakah Kemenkominfo ingin betul-betul menarik pajak dari judi online? Jadi itu harus ada kontekstualnya. Jadi waktu itu adalah pembahasan rapat dengan DPR. Pak Menteri itu menjelaskan kondisi di sekitar kita, di mana kalau kita lihat negara di Singapura judi itu diatur, di Malaysia diatur, di Filipina diatur. Itu konteksnya itu, menceritakan bagaimana, bukannya ini yang namanya kita mengusulkan itu. Kalau hal-hal kayak gini kan harus disetujui dua belah pihak antara pemerintah dan DPR. Jadi itu harus ada konteksnya, ceritanya itu. Jadi Pak Menteri menjelaskan ada beberapa negara di ASEAN ini semuanya itu dia mengatur. Nah, kalau kita kan melarang, itu ada bukannya bahwa kita mendorong untuk melegalkan ataupun akan menarik pajak. Dan itu pun di awal dari statement itu saya bukan promotornya ya itu ya, tapi bukan promotor untuk itu. Baik. Tidak kasih disclaimer-nya juga. Baik, jadi pada saat berbicara kemarin itu wacana tersebut dimunculkan dalam pembahasan begitu ya maksudnya. Itu jadi tujuannya endingnya kemana kira-kira? Enggak, itu hanya melihat bahwa kita meng-compare bagaimana setiap negara melakukan penanganan masalah perjudiannya. Itu adalah sebuah karena ya mengalir aja, bukannya adalah usulan, tidak ada usulan. Bukan kalau kita sendiri dari Kominfo perintahnya jelas, tiap hari itu ribuan yang kita tutup. Dan kita bukan hanya menutup yang namanya website-nya saja, tapi IP number-nya. Dan sekarang kita sudah mencoba mencari akun-akun bank yang digunakan untuk transaksinya. Nah ini yang supaya kita tadi mempersempit ruang gerak para penjudi. Itu kira-kira Bung David. Baik, saya ke Bu Christina. Bu Christina, kemarin tadi dikatakan itu kemudian dimunculkan untuk memberitahu saja bahwa ini ada di luar-luar atau negara tetangga kita itu melegalkan. Tapi kalau dalam rapat kemarin, apa yang ditangkap oleh DPR RI? Ya, jadi kan masalah judi online ini kan dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi seperti Pak Semi sampaikan juga tadi kan tiap kali ada patroli untuk take down.
Nah ini udah dari tahun ke tahun gitu, selalu kita angkat, selalu kita angkat. Nah kemarin itu saya menanyakan komitmen dari Pak Menteri gitu, karena kebetulan saya dan Pak Semi juga nih, kita kan di Panja revisi Undang-Undang ITE. Jadi kami sedang elaborasi di Panja bagaimana nih, karena tugas pemerintah ini kelihatannya tidak mudah untuk dilakukan. Selama ini diakui sendiri oleh pemerintah, kalau di take down 1.000 gitu ya, besok mungkin bisa muncul lagi puluhan ribu. Dan pemerintah ini tidak hanya melakukan patroli atas konten-konten bermuatan perjudian, tapi juga menerima aduan dari masyarakat yang jumlahnya juga terus meningkat gitu. Nah, kita jadi berpikir, apa saja sih yang mungkin dilakukan untuk mempersempit muatan-muatan ini supaya masyarakat juga tidak mengakses dengan mudah, ya, tidak terpapar terus-menerus. Sekarang ini kan kita tahu orang tidak pernah ikutan judi aja bisa dapat berisik banget kayaknya ya. Bisa dapat masukan-masukan soal judi dari WA, dari mana-mana. Jadi kita pikir bagaimana kalau kita atur bahwa penyedia sistem elektronik ya PSE platform itu bisa melakukan self filtering terhadap konten-konten bermuatan, ada 2 yang kita bahas sebetulnya, perjudian dan pornografi, supaya paling tidak dari sana udah ada satu pemagaran gitu loh, udah ada satu saringan, belum lagi nanti ditambah oleh aduan yang kalau masih bisa lolos ya kan, lalu juga patroli yang dilakukan pemerintah, sehingga sistem ini bisa bergerak lebih baik gitu ya. Ini jadi tujuannya sebetulnya ke sini. Jadi itu kemarin saya karena di Panja kami masih belum memutuskan, sementara waktu pembahasan juga sudah tidak lama lagi, kami dikejar deadline juga ini. Jadi saya minta komitmen Pak Menteri Kominfo yang kebetulan juga di awal masa jabatannya ini kan sudah menyatakan gitu akan menyelesaikan permasalahan judi online. Bagaimana komitmen Bapak soal rencana kami yang disetujui oleh sebuah anggota Panja tapi pemerintah belum, untuk mengatur ketentuan self filtering di dalam revisi Undang-Undang ITE. Nah, keluarlah kalimat ya, beliau menyampaikan bahwa di negara lain seperti ini, seperti itu. Lalu juga ada diskusi, mungkin kalau daripada uangnya lari keluar, Indonesia tidak mendapatkan benefit, apakah dipajaki saja? Sebetulnya itu masih berupa elaborasi aja ya. Beliau menyampaikan elaborasi, tapi tentu kami mendengar itu juga tidak terlalu happy. Dan ternyata terbukti kan jadinya banyak juga nih pertanyaan yang masuk, apakah pemerintah dan DPR setuju dipajaki? Ya tidak lah, justru DPR berkomitmen bagaimana mempersempit ruang gerak muatan-muatan ini gitu agar sedapat mungkin bisa kita handle. Karena dari tahun ke tahun Mas kita ngomongnya sama. Persoalannya ini terus ya, berulang terus ya. Persoalannya minta Kominfo patroli ditingkatkan, minta Kominfo take down gitu. Jadi ini sebetulnya membantu Kominfo, harus dilihat seperti itu. Dan saya pikir Kominfo harusnya juga punya kesamaan persepsi lah ya. Ada yang mau bantuin kok nggak mau. Oke, gitu loh, pertanyaannya jadi gini Bu Christina. Jadi kalau Anda lihat bahwa sebenarnya pemerintah ini memang akhirnya ya sudah nggak ada jalan lain lagi, artinya nggak bisa menyelesaikan itu karena bertubi-tubi ya, dipotong 1.000 keluar 10.000 begitu. Atau memang karena sistem saja yang artinya kita belum punya cyber security untuk filtering yang mumpuni begitu. Nah kalau untuk ini kan kelihatannya faktanya seperti itu ya, take down 1 tumbuh 1.000 gitu, take down 1.000 tumbuh 10.000. Nah jadi kita berpikir apa sih yang bisa dilakukan kalau memang filtering bisa membantu mengurangi jumlah itu. Saya juga belum bisa bicara tentang efektivitas ya, karena kan kita belum menerapkan. Tapi waktu dulu juga Pak Rudiantara sempat juga melakukan self filtering serupa tapi untuk konten yang bermuatan radikalisme. Jadi kayak bagaimana informasi mengakses membuat bom dan lain-lain. Dan itu bisa dilakukan gitu. Jadi saya tidak melihat ada yang salah dengan ini. Itu satu hal. Kalau misalnya pemerintah ingin mendiskusikan lebih lanjut lagi ya kami terbuka ya untuk mendiskusikan. Tapi ini momen yang penting gitu loh Mas ya. Revisi Undang-Undang ITE itu tidak setiap 10 tahun bisa dilakukan gitu. Nah sekarang kebetulan ada momentumnya dan ketentuan self filtering ini bisa kita muat di dalamnya, ya ayo mari kita bahas bagaimana. Ini semua demi kebaikan masyarakat kok. Pengaduan dari masyarakat kan tiap hari datang yang menjadi korban ya. Yang akhirnya mungkin ada yang keluarganya berantakan, apanya dicuri dan lain-lain gara-gara judi online, sesimpel itu. Baik, sudah bergabung juga dalam dialog kita malam hari ini ada pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Pak Abdul, ini sebelum saya ke Anda, saya mau kembali dulu sebentar ya Pak Abdul. Saya mau ke Pak Samuel dulu, ini untuk mengkonfirmasi saja tadi yang disampaikan Ibu Christina. Jadi Pak Samuel,
Tadi dari DPR RI juga artinya ketika pembahasan mulai masuk ke ranah yang dia memajaki itu memang agak kurang sreg tadi kalau katanya ya. Nah, apakah memang sebenarnya kemarin juga ide-ide ini dipertimbangkan begitu oleh Kemenkominfo untuk memajaki daripada kemudian uangnya keluar begitu? Nah, kemarin tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Christina. Memang tadi dalam pembahasannya kan sekarang ini kemarin itu kan kita membahas tentang anggaran ya. Jadi itu ada pertanyaan tambahan lah. Karena itu bukan memang tujuan rapat kita, tapi kita sebenarnya saat ini pemerintah dan DPR lagi membahas revisi undang-undang. Jadi waktu itu ada dibahas bagaimana yang efektif. Nah, kita lagi mencari sebenarnya yang tadi dikatakan Bu Christina zamannya Pak Rudi itu yang namanya radikalisme tidak secara otomatis Bu tetap melalui crawling. Yang sudah otomatis itu sekarang adalah pornografi. Nah, karena kita menemukan metodologinya. Nah, kemarin saya sudah minta izin juga ke DPR, tolong saya kasih waktu untuk bicara secara teknisnya. Jadi bukannya tidak menolak apa yang diinginkan oleh DPR, melakukan penapisan di search engine ya. Sebenarnya yang dimaksud Bu Christina itu kan search engine tidak menampilkan lah yang namanya konten-konten perjudian. Nah, itu yang kita lakukan. Mekanismenya gimana? Karena PSE itu PSE yang mana yang harus melakukan filtering? Karena ISP pun penyedia jaringan internet pun juga PSE. Apakah dia harus memblokir jaringannya? Nah, itu yang kita lagi mencari metodologi teknisnya sebenarnya. Saya sudah minta waktu itu, berikan saya waktu, nanti kan ada pembahasan berikutnya minggu depan atau nggak tahu minggu depannya lagi. Nah, itu saya kemudian sudah ketemu nih bagaimana metodologinya. Tapi Pak Samuel tadi clue-nya dari Bu Christina adalah ini udah permasalahan yang berulang. Apa memang dari Kemenkominfo tidak kunjung menemukan jawaban begitu untuk menyelesaikan persoalan ini? Itu tadi kita bilang ya, kalau kita bicara ruang digital kita pahami ruang digital itu tidak ada batasnya. Bagaimana suatu negara membatasi di ruangan digital kedaulatannya? Digital itu tidak terbatas, tidak ada sekat-sekat yang jelas. Inilah yang kita harus menciptakan. Yang tadi yang sudah diawali dengan, waduh kalau tetangga saya terbang 1,5 jam aja di sana diatur. Nah, ini yang kita bagaimana? Kita upayakan terus itu penanganannya dan berbagai metode yang kita lakukan. Tapi mempersempit ruang geraknya. Kan tadi saya sudah jelaskan dari nama domainnya kita blok, IP-nya kita blok. Sekarang kita juga blok, minta bank untuk memblok akun-akun banknya. Nah, sekarang ini Bu Christina tadi DPR juga inginkan bisa nggak self filtering ya? Itu kita coba mekanismenya gimana secara teknisnya. Karena ini di levelnya undang-undang biasanya. Mekanisme teknis itu diberikan kepada pemerintah untuk bisa memberikan ruang supaya kita bisa menemukan. Tapi kalau diatur dalam undang-undang, nah itu yang kita lagi mencarikan kira-kira bunyi pasalnya bagaimana ya. Itu mengikatnya sampai kemana ya. Karena mengikatnya ini sampai nanti penyelenggara telekomunikasi. Nah, apakah itu yang diinginkan? Itu sebenarnya Bu Christina, kami tidak anti. Malah kami kemarin saja kami rapat di antara pemerintah mencarikan apa yang diinginkan DPR supaya menemukan namanya klausulnya bagaimana, menulisnya di dalam undang-undangnya bagaimana. Karena undang-undang sudah sekali kita tulis itu harus berlaku sampai direvisi lagi tuh. Itu jangan sampai menimbulkan kekacauan atau kesulitan kita sendiri dalam menangani hal ini. Jadi baik. Itu kira-kira jawabannya. Saya ke Pak Abdul Fikar Hajar. Pak, kalau dari yang tadi pembahasan baru saja disampaikan oleh Pak Samuel dan juga Bu Christina, kira-kira seperti apa sih struktur hukumnya dan kemudian seperti apa seharusnya, apakah juga memang diperbolehkan begitu jika memang judi online ditarik pajak begitu ya, atau mungkin seperti royaltinya? Ya, menurut saya ya kita harus bijaksana juga dalam pengertian begini, judi itu kejahatan, sesuatu yang dilarang gitu. Jadi menurut saya sampai kapanpun jangan coba-coba menghalalkan itu gitu. Karena sekali itu dibuat halal gitu, artinya dibolehkan, maka itu akan bisa merusak seluruh sistem kehidupan. Menurut saya akan timbul perjudian tuh di mana-mana gitu. Sekali ada perizinan ya, itu akan menimbulkan justru efek balik yang besar gitu. Semua orang mau main judi.
semua sisi apa namanya menurut saya harus dihitung sampai ke sana gitu ya. Nah karena itu menurut saya itu jangan diganggu gugat bahwa perjudian itu kejahatan ya atau pelanggaran yang harus ya itu tetap harus dijaga gitu. Nah yang jadi soal kan adalah sekarang kan sarananya yang dipakai adalah dunia internet ini. Nah saya kira tadi Bapak dari pemerintahan tuh saya kira pemerintah itu punya sumber daya yang besar gitu ya. Punya sumber daya yang besar karena menguasai menguasai segala macam teknologi yang bisa kerjasamakan sampai daerah seluruh di Indonesia. Menurut saya itu yang harus maksimal didaya gunakan gitu ya. Itu yang harus maksimal didaya gunakan sehingga tidak mudah ya internet ini digunakan untuk perjudian dan sebagainya. Ya, bahwa Pak ada Abdul Fikar, kekhawatiran uang itu lari ke luar negeri, ya saya kira biar aja kalau orang mau main judi di luar negeri ya silakan saja kan begitu gitu loh. Tapi di dalam negeri ya satu kita menjaga nilai itu ya supaya tidak rusak, tidak dilanggar. Yang kedua pemerintah menurut saya punya sumber daya besar gitu karena dia menguasai struktur dan infrastruktur yang luas gitu di seluruh Indonesia. Baik. Gitu, Mas. Ya, tadi membahas soal filtering ya, artinya difilter untuk apa yang ada di browser seperti itu. Nah, menurut Anda bagaimana undang-undang harus dibangun gitu? Seperti apa yang harus dituliskan kalau pertanyaan tadi Pak Samuel? Itu makanya. Tanya ke saya juga saya. Ya silakan. Ya, gini maksud saya inilah ahli-ahli siber yang bisa merumuskan kalimat-kalimat dalam konteks pasal pelarangannya sebenarnya. Ya sebenarnya nggak bisa orang hukum pun main sendiri membuat pasal sendiri segala macam nggak bisa karena yang menguasai teknis persoalan adalah orang-orang siber. Nah karena itu yang harus dirumuskan itu gitu mana bagian yang dilarang, mana bagian yang ada ancaman hukumannya dan sebagainya. Saya kira bisa dilakukan lah. Maksud saya jangan terlalu banyak khawatir juga. Kalau mau larang ya larang aja. Gitu maksud saya. Tetap dilarang begitu ya? Ya begitu, Mas. Baik, saya kembali ke Bu Christina. Bu Christina, untuk filtering ini tadi Anda katakan Anda setujunya lebih ke filtering begitu DPR RI ya, bukan pelegalan pajaknya tersendiri gitu. Maksudnya pelegalan judi online-nya. Lalu filtering ini apakah perlu memang dukungan dari infrastruktur cyber kita yang dalam konteks tidak lagi menggunakan browser yang ada tersedia gitu, tapi menggunakan browser yang lain. Kalau kita mau contoh itu di Cina begitu ya, kemudian mereka menggunakan browser mereka sendiri begitu. Oke. Jadi ide soal memajaki itu tidak pernah terbersit sekalipun di benak saya, dan di Panja juga kita tidak pernah sama sekali memikirkan soal itu, enggak ya, itu kita luruskan juga. Tapi yang soal teknologi bisa membantu membuat sesuatu menjadi lebih mudah, itu kan pasti selalu ada opsi ke situ. Saya sarjana hukum Mas, jadi saya bukan teknis untuk soal pelarangan cyber gimana. Cuman intinya ya saya terbuka, ini ada sesuatu kemungkinan. Kita ada peluang untuk mengatur ini. Kita punya tanggung jawab untuk mengurangi jumlah orang yang terpapar. Mari cari solusinya seperti apa. Dan ini kelihatannya bisa kita lakukan. Masalah teknisnya seperti apa? Ya monggo, terbuka saya. Mari kita diskusikan gitu. Kita panggil ahli-ahli cyber ya, pelaku di lapangan yang tahu gitu mekanismenya harusnya seperti apa. Saya terbuka untuk itu. Tapi saya rasa kita perlu bertindak ekstra. Kita perlu menarik ini ke dalam level undang-undang ya, dan ini ada momentum di mana kami sedang merevisi. Jadi ini bukan sesuatu yang tiap hari terjadi, Mas. Berapa tahun baru bisa direvisi undang-undang ITE ini, tidak mudah gitu. Tapi akan jadi seperti apa sih? Boleh kasih gambarannya, Bu Christina? Jadinya itu akan seperti apa bentuknya? Ya intinya ini gini, kalau sekarang Mas gampang nih dapat ya. Ini yang di bayangan saya, Mas dapat WA soal ajakan judi slot, Mas dapat dari berbagai sumber lagi. Paling tidak itu akan berkurang, Mas. Karena mungkin si provider WA itu akan melakukan self filtering. Apakah itu bukan suatu solusi yang bagus? Walaupun efektivitasnya kita pertanyakan akan sukses apa enggak, tapi sesuatu yang bisa menuju ke sesuatu yang lebih baik kan patut dicoba, Mas. Ya. Jadi logika kita berpikir sederhana saja. Teknis, ayo kita bahas seperti apa. Itu sih, Mas. Baik, kalau gitu saya kembali ke Pak Samuel. Ini kalau Pak Samuel tadi belum bicara teknisnya ya Pak. Jadi seperti apa teknis dari usulan DPR tadi bahwa ini filteringnya ini harus dibuat begitu supaya orang tidak
tidak mengakses ke sana? Atau apakah memang harus membuat sendiri server dalam negeri dengan browser tersendiri, membangun keamanan siber kita sendiri begitu? Ya, itu ada banyak cara ya, tapi kan setiap cara itu akan ada implikasi yang lainnya ya. Filtering itu juga ada implikasinya. Berarti rakyat membolehkan kita melihat apa yang dia lakukan sebelum dia lakukan. Nah, ini yang kita cari bagaimana mekanisme yang terbaik. Jadi yang usulan DPR kita lagi rumuskan, nanti mudah-mudahan... Sorry Pak, boleh diulangi sekali lagi Pak, yang terakhir ini kalau filtering, jadi kelemahannya di rakyat... Gini Pak, internet itu terbuka, setiap ada filtering itu ada implikasi yang lainnya yang perlu kita pertimbangkan. Itu yang harus kita pertimbangkan, karena kita nggak mau juga ini tujuannya memfilter perjudian, mamanya ada filter yang lain terjadi. Nah itu kan nggak bagus juga. Nah ini yang kita mencari solusi teknis. Ini tadi kemarin saya sudah jelaskan juga ke DPR, kami minta waktu secara teknisnya. Tidak ada penolakan dari usulan DPR kemarin. Saya waktu itu ngomong langsung, saya bicara dulu ya dengan teknis dan juga legal draftingnya bagaimana. Karena sudah teknisnya saya temukan mamanya, kan perlu di legal drafting kan. Yang sesuai dengan perundang-undang itu kan menyusun kata perkataannya itu di undang-undang itu ada teknisnya juga. Jadi itu yang sebenarnya yang kami tawarkan atau kami mintakan waktu kepada DPR untuk dibahas oleh pemerintah dulu untuk menemukan solusinya. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti pertemuan berikutnya yang kita lakukan sudah ketemu itu. Sekarang kami sudah lagi bicara, kami juga mengundang para tech company bagaimana bisa membantu Indonesia untuk menangani hal ini. Jadi kami sudah juga lakukan itu Bu Kristina. Dan sekali lagi ya, tentang perpajakan itu ada konteksnya, tidak ngomong kita tidak membahasnya juga. Itu mengalir karena tadi kita wacana berdiskusi dan kita melihat situasi yang ada di global dan di regional. Jadi bukannya Indonesia ingin memajak, itu tidak ada dalam pembicaraan antara pemerintah dan DPR. Itu kira-kira saya harus menggarisbawahi. Terima kasih. Mas David, saya bisa tambahkan sedikit? Boleh. Ya, jadi ini kan menarik ya. Sebetulnya kan rapat-rapat panja memang kami adakan secara tertutup. Sebetulnya bukan kenapa-kenapa, karena itu tadi banyak sekali diskusi yang kita mesti eksplor sini dan sana. Dan terkadang kayak tadi kan, Pak Menteri salah ngomong langsung jadi polemik gitu. Padahal mungkin dia sedang mengeksersis sesuatu gitu. Itu kita asumsi baik saja lah. Nah, tapi intinya yang ingin saya sampaikan, sekarang masyarakat tahu ya, bahwa DPR sangat concern tentang persoalan judi online ini. DPR sangat ingin melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatur agar paparan masyarakat terhadap judi online bisa jauh berkurang. Dan ini sedang kami bahas, sedang kami rumuskan cari teknisnya seperti gimana. Kami mohon dukungannya deh. Dan semoga ini jadi. Jadi kalau misalnya sampai tidak jadi, waduh, itu pasti bukan dari saya ya. Iya. Dan kami juga sama juga, kita punya komitmen yang sama Bu Kristina. Insya nanti meeting berikutnya sudah ketemu bagaimana legal draftingnya yang bisa tidak ada disalahartikan dengan hal yang lain. Karena semoga itu Pak Semi. Karena sekarang udah banyak yang bunuh-bunuhan segala macam kan untuk bayar judi online. Aduh, ini eksesnya kemana-mana deh. Kita benar-benar harus serius, hati-hati sekali. Ya. Ya ini memang yang menjadi concern kita ya. Jangan sampai nanti kemudian juga merusak warga kita sendiri. Kemudian kita juga jadi karena ini korbannya banyak sekali justru di kalangan bawah ya, yang akhirnya mereka terikat dengan utang dan aduh parah sekali begitu. Nah mungkin kembali ke soal pidananya untuk soal judi online ini saya mau ke Pak Abdul Fikar. Pak, untuk mereka yang membuka situs judi online seperti itu Pak, ini kan saat ini memang terus ditutup sebenarnya oleh Kemenkominfo, tapi apakah memang dari pihak aparatur negara ini harus tetap mengejar yang sudah melanggar hukum tadi, artinya tetap membuka judi online dan membuat kerugian begitu banyak di kalangan masyarakat bawah, atau ya sudah, artinya let go aja begitu? Judi dalam bentuk online itu kan sebenarnya sarananya, substansinya adalah judi itu dilarang gitu. Nah maksud saya ketika itu memang bisa dibuktikan ya, siber itu bisa menjadi alat perjudian, ya tidak ada salahnya untuk dibawa ke ranah hukum gitu. Maksud saya harus dikasih contoh bahwa ada loh orang yang diadili karena main judi di online gitu loh. Nah kalau itu sudah maksudnya sudah ini ada pemainnya ini yang masyarakat yang menggunakan begitu harus juga dijatuhkan pidana. Menurut saya bandarnya maupun yang menggunakan sibernya itu ya juga sama-sama mestinya ada
ada di bawah gitu dengan ke ranah hukum gitu. Nah ini yang menurut saya bisa menjadi bukan efek jera ya, mungkin tidak langsung gitu, tetapi orang akan tahu loh main judi di online itu juga kena bisa dihukum loh. Nah itu yang maksud saya, efek itu yang harus ditumbuhkan di dalam masyarakat. Saya kira masyarakat pemain yang di bawah itu juga masih mikir lah kalau umpamanya cuma karena main-main judi di online itu kemudian sampai dia dibawa ke pengadilan, bahkan dia masuk ke lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Maksud saya harus ada pembelajaran ya, harus ada tindakan hukum yang dilakukan karena itu sudah memenuhi unsur judi gitu, dan itu bisa menjadi alat untuk efek jera gitu. Artinya pembelajaran terhadap masyarakat yang mau mencoba-coba masuk ke wilayah itu. Begitu, Mas. Oke, baik. Kalau saya kembali ke Bu Christina, apakah Bu Christina setuju untuk itu dari DPR RI bahwa yang pengguna ini justru juga harus dipidana begitu? Semuanya udah ada Mas pasalnya sebetulnya, cuman ya itu efektivitas implementasinya aja seperti apa gitu ya. Nah kayak di revisi ini juga contohnya kami mau mengatur agar bandar ya Pak Semi ya, kita mau mengatur agar bandar itu bisa lebih berat sanksinya. Tapi kami terikat oleh KUH pidana yang akan berlaku 2026, di situ sudah di cap aturan maksimal bandar itu seperti apa untuk kejahatan di bidang transaksi elektronik juga dalam ya. Nilai berarti ya, hitungannya nilai ya? Nilai transaksi. Ya, maksimum sentence-nya, maksimum hukuman pidananya. Nah itu jadi kami tadinya mau mengatur lebih berat dari itu, tapi karena kita prinsipnya adalah harus sinkron ya antara KUH pidana yang akan berlaku nanti dengan semua undang-undang yang mengatur ketentuan pidana terkait dengan sanksi, ya kami terpaksa harus mengikuti sanksi dalam KUH pidana tersebut. Sanksinya tidak terlalu berat kalau saya boleh jujur ya, karena untuk bandar itu kan keuntungannya luar biasa. Nah di situ maksimalnya berapa kalau nggak salah kemarin Pak Semi, 10 miliar ya. Kalau nggak salah cuma 10 miliar gitu. Cuma keuntungan 10 miliar ya, padahal penghasilan mereka sehari aja bisa berapa ratus miliar. Jadi sangat begitu. Mungkin di bawah itu ya. Nah padahal keuntungan mereka Mas udah bisa hitung sendiri. Dalam berapa jam itu kan sudah ini. Nah ini tapi ya itulah kami terikat dengan prinsipnya ya. Kalau kita harus harmonis dengan undang-undang sanksi yang diatur dalam KUH pidana. Bagaimana dengan masyarakatnya yang menggunakan bukan bandar tapi dia ya yang main cuma modal 10.000 begitu. Apakah itu juga dikenai pidana? Ya pastinya berbeda dong Mas treatmentnya. Nah justru karena itu kan mungkin ada masyarakat yang tadinya tidak terpikir sama sekali untuk main judi, tapi karena di gadgetnya ya kan di alat-alat yang dia pegang itu informasi mengajak main judi itu begitu masif, lama-lama mungkin dia karena tertarik satu klik dan kemudian bisa kena istilahnya hook ya, jadi nyangkut gitu, lalu dia mulai akhirnya ketagihan dan lain-lain. Nah itu kan Mas bisa lihat mengapa saya sangat keen untuk mengatur agar paparan-paparan terhadap ini itu bisa semaksimal mungkin kita filter gitu ya, kita pagari. Mas Saya ke Pak Samuel terakhir. Ya, jadi kalau kita lihat penanganannya, penanganannya all out. Kalau itu pelaku bandar-bandarnya ada di Indonesia pasti kita tangkap. Buktinya polisi, dan itu sudah bukan hanya sekarang sudah selalu, mereka nggak berani melakukan bandar-bandar itu beroperasi dari Indonesia. Ini masalahnya. Dan artinya Pak sudah bekerja sama dengan pihak Bareskrim begitu? Iya, kita bekerja sama sangat erat Mas. Kita bertukar-tukaran data. Ini juga kita tadi mempersempit, kita ingin juga bisa mengajukan pemblokiran akun-akun bank maupun e-wallet yang digunakan untuk transaksi oleh bandarnya loh. Ini kita lakukan juga. Jadi itu, jadi sebenarnya kalau dikatakan tidak bekerja, enggak. Polisi kalau ada mereka di Indonesia pasti ketangkap karena bisa dijerat. Tapi yang masalahnya ini kita coba juga bicara bagaimana kalau ada di negara-negara tetangga yang memang di sana diatur. Ini yang kita lagi mencoba jajakin. Apakah bisa ada bilateral bekerja samanya untuk menangani hal ini itu, Mas David. Terima kasih. Kira-kira bekerja samanya seperti bagaimana? Gambarannya. Nah ini mungkin kalau judinya mungkin bisa saja tidak bisa kita masuk ya, karena di sananya diatur ya. Di sana bukan legal tapi diatur. Legal tuh bukannya berarti semuanya bisa melakukan. Mereka diatur, harus ada tempat tertentu yang boleh melakukan itu. Mungkin kita bisa masuk dengan pencucian uang. Nah kalau pencucian uang itu kejahatan bersama. Ini mungkin yang kita lagi jajaki. Itu Pak Mas David. Ya baik, sebab ini memang yang sekali lagi tadi yang kita sempat sampaikan, yang meresahkan itu memang yang di bagian bawah ini ya, di masyarakat.
kasihan ini masyarakat kita memang di satu sisi mungkin ketika mereka mendapatkan, karena ini kan by system digital, jadi mereka sesekali mendapatkan keuntungan lalu kemudian ingin lagi begitu kan kecenderungannya seperti itu, akhirnya malah minjem uang seperti itu ya. Nah, apakah itu dari Kemenkominfo tidak ada sistem yang bisa menjaga bahwa oh ini kelihatan nih angkanya bahwa mereka hanya pengguna saja lalu kita close gitu, di blok aja begitu, seperti filtering sih sebenarnya. Ya? Ini punya Pak Devi yang ke blog saya. Kan saya nggak boleh lihat, Pak. Boleh nggak saya melihat Bapak aktivitas Bapak di ruang digital? Ada undang-undang yang melarangnya juga. Itu. Oke, jadi karena itulah makanya lagi dibahas bagaimana kata-katanya dalam undang-undang itu tadi ya. Mekanismenya seperti apa. Baik. Baik kalau gitu, terima kasih Pak Samuel Panggarapan, Ibu Christina, terima kasih Pak Abdul Fikar, terima kasih sudah berbagi bersama kami di akhir pekan yang indah ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan sehat selalu.